Modal dasar kalau mau banyak uang. Modal dasarnya apa sih? Mau punya uang kok harus ada modalnya. Mungkin kita berpikiran modal itu hanya uang aja. Padahal enggak. Kita itu harus memiliki modal juga kalau kita pengen punya banyak uang. Dan di video ini kita pengen diskusi bareng ya. Apa aja sih modalnya, terus bagaimana sih cara penerapannya atau lain-lainnya. Nah, kita bahas bareng ya. Kita diskusi bersama. Kalau ada yang bingung nih, misalkan yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya pasti menjawabnya kok ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Modal dasar untuk kita bisa banyak uang. Kenapa sih kita pengen punya uang aja atau mudah punya uang aja itu harus ada modalnya? Apakah modalnya itu uang juga? Ya belum tentu. Tapi di sini yang kita pelajari adalah bagaimana kita merubah diri kita atau cara pandang kita atau apapun yang itu berpengaruh pada sisi finansial kita. Namun perlu diingat ya, disclaimer dulu, apa yang saya bagikan di sini bukan sesuatu yang instan. Jadi sesuatu di sini butuh prosesnya dan prosesnya juga tiap orang berbeda-beda. Semua nggak sama. Ketika Anda nggak kuat dengan prosesnya dan Anda menyerah, ya sudah, berarti Anda sudah kalah. Kita langsung mulai di poin pertama, mindset. Nah, mindset ini adalah sesuatu yang sangat vital banget ya. Ketika kita pengen memiliki banyak uang, terus kita pengen memiliki penghasilan yang itu mungkin ya kita udah menentukannya, ataupun itu kita sudah menjadikannya sebagai sebuah impian atau cita-cita kita. Misalkan Anda bekerja, itu pengen ya ada mungkin ya pokoknya kerja yang penting ada tunjangannya, terus ada gaji tetapnya minimal sesuai UMR atau apapun itu ada. Ada juga yang pengen penghasilannya lebih dari nilai UMR juga banyak, atau bahkan ada yang pengen punya usaha sendiri dan memiliki penghasilan ya mungkin puluhan, ratusan atau bahkan miliaran. Itu juga sah-sah aja. Semua adalah hak personal ya. Nggak ada yang menghalangi, hanya saja di sini mindsetnya harus kita rubah. Ketika kita memiliki mindset yang itu bagus tentang keuangan, bagaimana pengelolaannya, bagaimana kita memandang segala sesuatu itu sebagai ya mungkin sumber penghasilan kita. Kalau mindset kita bagus ya itu akan tercipta jalan-jalan yang bagus atau peluang-peluang yang bagus. Namun kalau di situ ada hambatan-hambatan yang kita ciptakan sendiri. Contohnya, mana mungkin, apakah aku bisa, atau kita orang yang gak optimis, terus kita menuruti orang lain yang itu dia nggak ngerti karena dia nggak terjun langsung di mungkin bidang yang kita kerjakan, terus dirinya ikut ngatur. Alah, lu kerja di situ, gaji lu segini. Ngapain? Mending lu keluar, lu kerja di sini, atau lu cari kerjaan lain, atau lu buka usaha, atau apapun lah. Yang dari situ dipikir orang lain bahwa itu adalah sesuatu yang mudah. Karena apa? Nggak ada yang namanya instan, semuanya butuh proses. Dan orang itu, ya orang lain di sini, nggak bisa melihat yang namanya proses. Dirinya nggak mau tahu, ya. Bisa jadi itu adalah pasangan Anda sendiri. Dirinya nggak mau tahu dengan apa yang namanya proses, ya. Bisa dibuktikan ya, selama mereka pola pikirnya berbeda. Jadi apa yang Anda kerjakan biasanya akan dianggap nggak menghasilkan, kurang, bla bla bla. Tapi begitu Anda udah bisa membuktikannya, ternyata memang jadwal Anda nih, jadwalnya Anda menerima limpahan ya uang, terus hasilnya banyak dan itu berkesinambungan, Anda baru diakui, oh iya ya bener ya bla bla bla. Nah, dengan segala rayuannya, mana setorannya? Bullshit banget kayak gitu ya. Jadi yang namanya proses itu ada. Apapun yang kita kerjakan pasti ada prosesnya. Kita harus bisa berproses, tapi kita nggak boleh selalu protes. Nah, dari situ kuncinya. Ketika mindset kita udah klik di situ, lakukan, tapi kembangkan terus. Pelajari, nih misalkan kok belum berkembang, belum berhasil, kalau itu untuk yang usaha ataupun untuk yang bekerja, kok jabatanku belum naik-naik. Rubah mindsetnya. Buatlah segala sesuatu yang kita inginkan seolah-olah itu sudah nyata dan itu sudah menjadi realita. Meskipun itu baru dalam gambaran di pikiran kita. Kita akan menariknya menjadi sebuah kenyataan dan itu akan menjadi sebuah kehidupan yang memang kita inginkan. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar jangan pernah membuat kita itu lupa akan mindset kita sendiri yang tadinya udah kita setting sesuai dengan koridornya karena masukan-masukan orang ataupun ya mungkin pengaruh-pengaruh dari
orang di sekitar Anda akan menjadi orang yang justru menjadi lemah. Karena apa? Menuruti. Ada kan orang yang berpikiran, lu kerja kayak gitu, berapa hasilnya? Lu bikin kayak gitu, terus lu jualan kayak gitu, berapa hasilnya? Mending lu kerja ini deh, lu cari kerja deh, biar dapat gaji tetap. Ya, Anda digaji tetap, cukup nggak untuk hidup? Untuk kedepannya bagaimana? Ya, bukan penghasilan Anda yang kurang, tapi gaya hidup Anda yang membuat penghasilan Anda itu terasa kurang. Kita lanjut di poin kedua. Ide yang berbeda. Tadi sempat kita omongin ya. Kalau misalkan nih kita harus mempelajari nih, apa sih ini yang membuat bisnis gua nggak jalan, ataupun apa yang gua kerjakan nih nggak jalan, atau di situ-situ aja. Nah, mau nggak mau kita harus ya melakukan brainstorming. Terus kita membuat ide yang itu memang benar-benar berbeda. Jadi biar kita mendapatkan ya ibaratnya angin segar lah, sesuatu atau suasana yang baru. Nah, ketika kita udah menciptakan itu, oh ternyata begini ya kuncinya di sini. Nah, itu baru kita tahu. Tapi kalau kita nggak mau melakukan evaluasi, kita nggak bisa merubah ide, ataupun kita nggak mau merubah ide, ya kita nggak akan pernah mendapatkan namanya perubahan. Ketika kita tidak mendapatkan yang namanya perubahan, ya segala sesuatu akan stagnan. Jadi akan jalan di situ terus, akan seperti itu terus ya. Jadi kita harus mengikuti nih. Misalkan, oh di bulan-bulan tertentu ini trennya ini, kita nyesuaiin. Terus, oh misalkan di tahun-tahun tertentu memang lagi ada ya mungkin di musim-musim tertentu ya, tiap tahun trennya berubah atau ada perubahan di seluruh dunia. Nah, itu pengaruh juga. Jadi mau nggak mau ide kita harus selalu ada, kita harus kembangkan, dan bahkan mungkin ide untuk berapa bulan ke depan kita harus udah mempersiapkannya. Kalau kita nggak mau mempersiapkannya, kita akan tertinggal dan kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Kita lanjut di poin ketiga, ambil keputusan. Setelah kita memiliki sebuah ide, kita harus memiliki sebuah keputusan. Kalau ide tersebut mau kita jalankan atau enggak. Atau memang kita pending dulu, kita melakukan dari ide yang lain. Ibaratnya gini deh, kita berjalan nih, wah di sini kok udah rame banget nih orang, kita mesti ngantri. Bagaimana caranya nggak ngantri? Wah, ciptakan jalan baru. Ternyata di situ jalannya itu masih hutan belantara. Mau nggak mau kan kita nebang pohonnya, kita ratakan tanahnya dulu, mungkin kita timbun dulu tanah-tanah yang berlubang, ataupun itu bekas rawa-rawa, kita bikin padat. Ketika kita udah melakukan seperti itu, ketika jalan itu udah mulus, kita akan jadi seorang pionir, dan kita yang membuat jalannya. Dari ide kita udah mengambil keputusan, oh gua menjalankan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Misalkan nih ada orang jualan nih, misalkan sesuatu yang biasa-biasa, misalkan orang jual sate, orang habis makan sate nih tusuknya selalu dibuang, dan kita bisa mengembangkannya nih ya, karena ide kita baru, ide kita segar, dan ide kita ini brilian. Maka apa? Wah, gua mesti bisa nemu ini, bikin sate yang tusuknya bisa dimakan. Cakep banget kan? Ketika kita udah bisa menciptakan itu, maka kita akan menjadi orang yang apa? Yang akan dikenal. Oh, yang nemuin si ini nih. Atau misalkan nih orang jualan pecel, bungkusnya entah kertas, entah daun, entah plastik, kita bikin nih pecel yang bungkusnya bisa dimakan. Keren banget tuh. Nah, itu ide-ide yang mungkin kedengarannya konyol, tapi kalau kita udah mau mengambil keputusan dan kita bisa menerapkannya, maka apa? Itu akan menjadi sesuatu yang baru dan akan cepat banget dikenal. Tapi ingat ya, semua butuh proses ya. Kita lanjut di poin keempat, lakukan tindakan. Ya udah, setelah kita ngomongin ide, ambil keputusan, langsung aja take action, ambil tindakan. Ketika kita udah eksekusi, kita udah jalanin itu semua, kita akan menemukan ya mungkin hal-hal baru yang itu akan membuat kita lebih maju lagi. Dan itu biasanya sambil ya mungkin berproses, itu ada hal-hal yang bisa kita pelajari, ada hal-hal yang itu bisa kita petik dan bisa kita jadikan sebagai renungan. Nah, renungan di sini bukan renungan kita sedih, mengheningkan cipta atau apapun, tapi renungan di sini adalah kita lakukan perubahan nih besok nih. Ini penjualannya cuma sekian, atau oh ini kerjaku batasnya sekian. Harus cari sesuatu yang efisien biar hemat waktu juga dan kita bisa mengerjakannya secara optimal. Nah, ketika kita sudah menemukan tuh ya, take action dengan apa yang menjadi ide-ide kita, ya sudah, semua bisa dieksekusi. Semua itu bergantung pada bagaimana pola pikir kita. Ketika pola pikir kita ini
apa yang kita tanamkan adalah sesuatu yang berkelimpahan, maka hal sekecil apapun akan menjadi ide yang itu bisa menjadikan Anda besar. Hal kecil pun itu bisa menjadikan sesuatu yang besar. Jangan salah loh, orang jual minuman, bukan minuman yang aneh-aneh ya, tapi minuman mungkin ya yang seger-seger lah. Itu kalau dia pintar atau mereka yang udah punya sistem, biasanya apa? Penghasilannya puluhan sampai ratusan juta per bulan. Nah, luar biasa kan? Padahal sederhana. Kembali lagi, itu mindsetnya udah ditanamkan bahwa dia berhasil, dia berkelimpahan. Jadi apa yang perlu kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita adalah apa yang kita mau aja. Jangan pernah kita menanamkan di situ adalah resikonya, apa yang tidak kita inginkan, ataupun hal-hal yang ya mungkin menjadi dampak buruk dari apa yang mau kita kerjakan. Yang ada kalau itu kita tanamkan, justru itu yang lebih kuat dan itu akan menjadikan diri kita tidak pernah action pertama. Kedua, itu yang akan terwujud ya. Jadi hati-hati. Kita harus mengembangkannya dan kita harus menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita lanjut di poin kelima, adaptasi. Nah, kita perlu adaptasi nih. Adaptasinya bagaimana? Ya, yang namanya adaptasi itu kita harus bisa menyesuaikan. Oh, trennya begini. Gua ngikut dulu ya. Sesuaikan dengan passion Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan usaha Anda. Tapi ikuti trennya ya. Adaptasi. Terus lingkungannya bagaimana? Misalkan nih, ada jualan makanan khas di daerah Anda. Anda bawa ke luar daerah. Ya, mungkin di luar kota, luar pulau. Ya, ibaratnya Anda merantau lah. Tapi Anda tidak mau adaptasi. Oh, selera orang makan di sana itu bagaimana sih? Selera orang makan di sini bagaimana sih? Nah, itu kita harus bisa membedakannya. Makanya apa? Kita harus pintar-pintar beradaptasi dengan lingkungan kita. Ketika itu udah kita bisa menyesuaikan, ya kembangkan jauh lebih baik lagi. Mungkin Anda punya rasa yang jauh lebih enak. Tapi, oh, seleranya di situ manis. Sedangkan Anda membuatnya itu sesuatu yang pedas. Maka buatlah pedas manis. Nah, kombinasikan dari situ apa? Orang akan menyesuaikan juga. Ketika orang udah menyesuaikan, market Anda akan terbentuk dan keberlimpahan itu akan menjadi milik Anda. Semua butuh penyesuaian. Ketika kita mau menyesuaikan diri, maka alam semesta pun juga akan mengirim kemudahan-kemudahan yang itu akan menjadikan hidup kita jauh lebih enak lagi. Dan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, itu akan didapatkan dengan mudahnya. Dalam artian dengan mudah itu ketika kita sudah sinkronisasi dengan alam semesta. Jadi pikiran bawah sadar kita harus apa yang kita tanamkan itu adalah sesuatu yang memang kita inginkan. Bukan sesuatu yang kita takutkan atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita harus menjadi orang yang memiliki pandangan yang selalu terbuka. Dalam artian terbuka adalah kita bisa menerima mungkin hal-hal baru, lingkungan baru, atau kita bisa mengembangkan segala sesuatu yang itu akan menjadikan diri kita semakin sukses berkelimpah.